Dini hari jam 3 tanggal 22 Februari 2022, Tara Pekenik 49 tahun terbangun karena suara pintu yang dibanting dengan keras. Dia keluar kamar dan memeriksa apa gerangan yang terjadi. Lampu tangga dan lampu tidur di kamar bawah tanah menyala. Tara berpikir mungkin putranya Chad pergi dan lupa mematikan lampu. Tara berjalan ke tangga untuk mematikannya. Tara heran melihat ada ember di pojok di dekat tangga. Karena memang itu bukan tempat menaruh ember. Ember itu ditutupi dengan handuk mandi. Kenapa Chad menaruh ember di situ, pikirnya. Tara mengangkat handuk yang menutupi ember itu dan sontak dia terkejut melihat kepala putranya, Chad, ada di dalam ember. Tara syok berat dan diliputi kengerian yang luar biasa. Tubuhnya gemetar, lututnya lemas. Dengan langkah panik dia masuk ke kamarnya dan membangunkan Stephen Hendricks, kekasihnya, dan menceritakan apa yang baru dia lihat. Stephen menduga kalau Tara mengalami halusinasi. Tapi melihat Tara begitu syok, Stephen akhirnya berjalan menuju ke arah tangga. Dia memang melihat ada ember di situ. "Oh my God," katanya. Stephen juga syok. Dia melihat rambut, tadinya dia pikir itu bulu binatang, tapi ternyata benar apa yang Tara bilang. Mereka mencoba menenangkan diri, kemudian Stephen menelpon polisi, bukan 911. Safety, how may I help you? Yes, I'd like an officer at 829 Stony Brook. Girlfriend just woken me up and swears that she found her severed head of her son in the basement. Okay, can you repeat the address, sir? 829 Stony Brook. Do you think she's hallucinating, or do you think that... I don't think so. I went down, there's stuff in the damn bucket. All right, can I talk to her? Yes, you can. Hello? Hi, Tara. So can you tell me what's going on? Are you positive my son's head is in a bucket? What makes you think that? Because I looked in the bucket. All right, ma'am. Just go ahead and wait for the officers, okay? Hari Minggu sore sekitar jam 3, Tara dan kekasihnya Stephen dan anak-anak Tara yaitu Chad dengan Ava pergi makan ke satu restoran. Setelah itu mereka langsung pulang ke rumah di Jalan Stony Brook 829, rumah di mana Tara dan Stephen tinggal. Tak lama kemudian, Taylor dan Alexander, teman-teman Chad, datang menjemput Chad lalu pergi. Hari itu masih terang, sekitar jam 4 atau jam 5 sore. Tapi kemudian Chad dan Taylor kembali ke rumah di Jalan Stony Brook itu sekitar jam 1 atau jam 2 malam. Stephen bangun membukakan pintu untuk mereka, lalu naik lagi ke atas melanjutkan tidurnya. Sementara Chad dan Taylor turun ke ruang bawah tanah, ke kamar Chad. Esoknya jam 9.30 pagi, Taylor bangun dan menemui Stephen yang berada di dapur. Gadis itu meminjam kacamata baca Stephen, lalu dia kembali lagi ke ruang bawah tanah. Setelah itu baik Chad atau Taylor tidak keluar kamar lagi. Tara dan Stephen juga tidak mau ketuk-ketuk kamar, nanya-nanya kenapa mereka nggak keluar kamar karena mereka berpikir Chad dan Taylor bukan anak-anak lagi yang harus dibangunkan. Malamnya memasuki tanggal 23, sekitar jam 2 atau jam 3 pagi, Tara terbangun karena mendengar suara pintu yang dibanting dengan keras. Tara turun untuk melihat apa yang sedang terjadi. Disitulah dia melihat pemandangan yang tak akan pernah hilang dari ingatannya seumur hidupnya. 24-year-old woman from Green Bay is currently jailed on 3 charges including first-degree murder. Details released today are deeply disturbing, including how the victim's mother discovered her son. Polisi tiba di rumah Tara dan menemukan pemandangan yang biasanya mereka lihat hanya di film-film horor saja, tapi kini mereka melihat langsung dengan mata kepala mereka sendiri. Mereka hampir tidak percaya melihat kengerian di sana, sebab Chad dibantai dengan biadab dan keji. Selain kepala, genitalia Chad juga ditemukan di dalam ember.
Sisa tubuh Chad yang lain ditemukan di dalam beberapa kantong plastik, di boks plastik besar tempat penyimpanan barang-barang, dan di tas ransel. Jeroan Chad dikeluarkan, ditaruh ke dalam plastik, sementara potongan-potongan tangan dan kaki dimasukkan ke dalam torso pria malang itu. Hanya butuh waktu 30 menit setelah penemuan yang mengerikan itu, Taylor diamankan polisi. Masih ada darah di jaketnya dan di telapak tangan gadis itu. Pada salah satu jarinya tampak ada luka seperti tersayat pisau. Taylor Denise Coronado Shabisnes lahir 23 November 1997 di kota Chicago, Illinois, dari orang tua yang bernama Marla dan Arturo Coronado. Taylor punya satu adik, yaitu AJ. Saat Taylor kelas 4 SD, seluruh keluarganya meninggalkan Chicago dan pindah ke kota Green Bay di negara bagian Wisconsin. Marla, ibunda Taylor, adalah seorang pecandu alkohol, sedangkan Arturo, ayahnya, jarang di rumah. Akibat konsumsi alkohol yang berlebihan, akhirnya Marla menderita sakit lever akut dan meninggal di tempat tidurnya tahun 2009 saat Taylor masih berumur 12 tahun. Beberapa tahun kemudian, Arturo menikah kembali. Taylor sangat kehilangan ibunya. Hidup tanpa ibu merubah perangainya menjadi pemarah dan susah berteman. Dia sekolah di sekolah umum di Green Bay hingga tahun terakhirnya, tetapi kemudian dia dikeluarkan sebelum lulus karena berkelahi dengan teman sekelasnya. Ayahnya tak sanggup menghadapi peringai Taylor, lalu dia mengirim anak gadisnya itu ke Texas, tinggal bersama kakek neneknya untuk melanjutkan SMA-nya sampai selesai. Setelah tamat SMA, Taylor kembali ke Green Bay. Tahun 2017, waktu umurnya 20 tahun, Taylor berkenalan dengan Warren Shabisnes yang 5 tahun lebih tua darinya. Arturo, ayah Taylor, tidak suka melihat putrinya berhubungan dengan Warren yang adalah seorang pengedar benda-benda haram terlarang. Dan karena Warren, Taylor jadi pecandu. Tapi hidup ayahnya juga nggak benar. Malah tahun 2018 Arturo masuk penjara dan dapat hukuman penjara 18 tahun karena melecehkan anak yang masih berumur 12 tahun yang merupakan keponakan istrinya. Istrinya marah besar dan menceraikan Arturo saat pria kurang ajar itu berada di penjara. Jadi tak ada panutan yang benar untuk Taylor dan AJ. Tapi Taylor sayang sekali kepada adiknya. Mereka tinggal berdua saja di rumah, dan Taylor mulai bekerja dengan pekerjaan serabutan. AJ yang berumur 18 tahun pada waktu itu juga seperti itu. Tahun 2020, pada hari Valentine, Warren menikahi Taylor, dan pada tahun itu juga mereka dikaruniai seorang putra bernama Matthew. Tapi tak lama kemudian, giliran Warren yang ditangkap polisi karena menjadi pengedar. Dia dihukum 28 bulan. Taylor kewalahan mengurus Matthew yang masih bayi, lalu dia mengirim Matthew ke rumah kakek neneknya di Texas. Di sana Matthew diganti nama belakangnya menjadi Coronado. Ayah di penjara, suami di penjara. Hidup Taylor makin gak bener. Dia sudah menjadi pecandu berat, khususnya barang haram yang namanya SABU. Tingkahnya mulai meresahkan warga. Dia sering jalan tanpa tujuan, lalu mengetuk setiap pintu rumah di areanya, sampai akhirnya warga memanggil polisi untuk mengamankan Taylor. Ketika polisi bertanya apa yang terjadi, Taylor menjawab, "Saya ini ada di planet mana ya?" Kemudian Taylor mempertunjukkan lengannya yang masih ada bekas-bekas suntikan. Saat mau diamankan, dia menolak bahkan menyerang polisi. Akibatnya dia dikurung selama 3 bulan. Tapi kemudian dibebaskan dan menjadi tahanan rumah. Dia harus memakai GPS dari polisi di kakinya agar bisa terlacak kemana dia pergi. Sampai akhirnya tanggal 23 Februari 2022, dia ditangkap karena dengan keji dan brutal menghabisi teman masa remajanya, Chad Tyrion, yang masih berumur 24 tahun. Dalam interogasi, Taylor bercerita kalau tanggal 21 Februari hari Senin, dia dan seorang temannya, Alexander AJ Gannon, memang menjemput Chad di rumah ibunya untuk pergi ke apartemen Alexander di Meadowview East Apartment.
Taylor, Chet, dan Alexander adalah teman satu SMA pada waktu dulunya. Chet bahkan sempat berpacaran dengan Taylor. Dan sejak Warren masuk penjara, mereka kembali berpacaran. Kemudian mereka hangout di rumah Alexander dan sudah tentu ditemani dengan barang-barang haram. Taylor dan Chet meninggalkan apartemen Alex dan kembali ke rumah Chet. Di sana keduanya tetap melanjutkan pesta haram sambil pemanasan bercocok tanam, tanda kutip. Dan mereka suka mencoba benda-benda apa saja untuk memenuhi keinginan fetish mereka. Kali ini keduanya setuju memakai rantai atau kalung anjing. Chet senang-senang saja saat rantai itu dililitkan ke lehernya. Taylor begitu bersemangat menarik rantai itu dengan kuat. Chet mulai meronta, melawan. Tapi karena posisi Taylor duduk di atas punggungnya, usaha melawan Chet sia-sia. Taylor meneruskan karena dia ingin tahu seperti apa akhirnya kalau diteruskan. Chet mulai sesak nafas dan batuk darah. Dan itu tidak menghentikan Taylor, malah ibu muda itu semakin menggila. Dia merasakan degup jantung Chet dan itu memicunya semakin bersemangat. Sampai wajah Chet menjadi biru dan Taylor kelelahan, kemudian pingsan. Saat dia siuman, dia sadar kalau Brad sudah tidak bernyawa. Tapi dia kembali melanjutkan menjerat leher Chet. Taylor sangat menikmati apa yang dia lakukan. Saya sudah melakukan sampai sejauh itu dan saya sangat menikmatinya. Jadi kenapa harus berhenti? Katanya pada saat diinterogasi. Kemudian dia mulai melecehkan mayat Chet yang menurut istilahnya dia having fun dengan mayat itu. Dia sempat melakukan nyepong anunya Chet, memasukkan dildo ke mulutnya dan bokong Chet yang sudah tewas. Dia bersenang-senang dengan mayat itu sampai sekitar 2 atau 3 jam. Lalu Taylor naik ke dapur mengambil pisau dapur dan pisau roti. Dia menarik jasad Chet sampai kepala pacarnya itu tergantung di tepi matras. Dia menyiapkan boks plastik besar dan menaruhnya tepat di bawah kepala Chet. Setelah itu dia mulai memutilasi Chet dan menampung darahnya di boks plastik besar itu. Kepada polisi, dia bilang ternyata pisau roti yang bergerigi itu lebih memudahkan segalanya. Darah yang sudah dia tampung dia buang ke kamar mandi. Potongan-potongan tubuh Chet sebagian ditaruh ke boks tersebut tapi tidak muat. Sisanya dimasukkan ke kantong-kantong plastik dan tas ransel. Taylor menikmati semua kekejian itu. Katanya kepada polisi, "Kenapa saya harus berhenti? I like it." Kepala dan genitalia Chet ditaruh ke dalam ember lalu ditutupi handuk. Dan ember itu ditaruh di dekat tangga. Tadinya Taylor akan membawa semua potongan-potongan tubuh Chet. Tapi dia sudah terlalu lelah dan malas mengangkutnya. Akhirnya dia hanya membawa satu kaki dan tangan dan ditaruh ke dalam mobil minivan-nya. Dan dia membiarkan ember ada di dekat tangga agar Tara, ibu Chet, menemukan sendiri kepala anaknya di situ. Lalu dia meninggalkan rumah dengan membanting pintu. Dan saat itulah Tara terbangun, menemukan pemandangan yang sangat traumatis baginya. Sementara menunggu sidang pada tanggal 1 Juli 2022 dari balik jeruji, Taylor mendengar kabar kalau adik kesayangannya, AJ, meninggal dunia karena kecelakaan motor. Hatinya hancur mendengar kabar ini. Dia pikir dia sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Setahun kemudian sidang digelar, tepatnya tanggal 23 Juli 2023 dan hanya berlangsung 3 hari saja. Taylor terancam hukuman life atau seumur hidup. Selama 3 hari itu Taylor sempat membuat drama menegangkan di ruang sidang. Tiba-tiba dia menyerang pengacaranya, Queen Jolie, tanpa alasan. Queen Jolie adalah pengacara ayahnya juga ketika dia menghadapi kasus pelecehan anak. Kemudian Queen minta berhenti menjadi pengacara Taylor. Dia digantikan oleh Frederick Froelich yang juga pengacara ayahnya. Di persidangan tentu saja Frederick mengusahakan agar Taylor tidak mendapatkan hukuman life dengan memberi argumen kalau Taylor menderita gangguan kesehatan mental sejak ibunya meninggal waktu dia berumur 12 tahun. Taylor mengalami depresi, delusi, tidak bisa kontrol emosi, bahkan pernah mendapat perawatan kejiwaan beberapa hari, tapi kemudian dia lari dari rumah sakit dan tidak pernah kembali berobat lagi.
Taylor punya gejala ADD/ADHD. Biasanya tanda seseorang mengalami ADHD adalah sulit fokus atau sulit memusatkan perhatian, impulsif, serta hiperaktif. Ayahnya Arturo didatangkan dari penjara untuk bersaksi membela putrinya. Dia juga bilang hal yang sama, kalau dari kecil Taylor memang pernah mengalami gangguan mental. Hari ketiga sidang adalah hari penentuan bersalah atau tidak. Juri tidak sependapat dengan argumen Frederick dan Arturo. Mereka semua sepakat menyatakan kalau pada saat melakukan kekejian yang mengerikan itu, Taylor tidak sedang mengalami gangguan jiwa. Taylor justru psikopat. Sakit jiwa juga, tapi dia sadar sesadar-sadarnya saat melakukan kejahatan. Selama persidangan, Taylor sepertinya ingin membuktikan kalau dia itu nggak waras. Dia sering senyum-senyum sendiri, bahkan tertawa. Ketika Ibunda Seth dan Alexander bersaksi, dia malah tertawa kecil dan tersenyum lebar. Juri hanya butuh rapat 30 menit untuk menyatakan kalau Taylor Denise Swabisnis bersalah. Penjatuhan vonis akan dilakukan tanggal 29 September 2023. Saya akan update nanti beritanya. Melihat kengerian yang dilakukan Taylor, rasanya hukuman yang layak buat dia itu cuma hukmat. Tapi sejak tahun 1853, negara bagian Wisconsin sudah menghapus hukmat. Wisconsin adalah negara bagian pertama yang menghapus hukmat. Menurut saya, Taylor memang tidak ada gangguan mental, tapi pure evil. Dia menikmati kebrutalannya itu menit demi menit, jam demi jam, dan tidak ada rasa penyesalan sedikit pun. Seperti yang dia bilang kepada polisi, dia tahu harus berhenti, tapi dia tidak mau berhenti. Apa itu namanya kalau bukan evil? Iblis. Beristirahatlah dengan tenang dalam tidur panjangmu, Seth. Hati saya bisa merasakan kedukaan mendalam yang dirasakan Tara dan keluarganya. Baiklah, sampai di sini kisah yang paling brutal dan keji ini yang dilakukan oleh seorang wanita muda, Taylor Swabisnis di Wisconsin. Terima kasih banyak untuk dukungan kalian. Seperti biasa, share. Subscribe bagi kalian yang belum subscribe ya, dan nyalakan loncengnya. Kita jumpa lagi di lain kisah. Love you all. Bye.